Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SD Negeri 206 Kota Jambi, Bapak Muhammad Bakri MPD. Yang kami hormati Ibu Devi Novrianti SPD selaku CGV Angkatan 9 Kota Jambi. Yang kami hormati dan sangat banggakan Bapak Ibu Guru serta TU dan karyawan yang berada di lingkungan SD Negeri 206 Kota Jambi yang pada hari ini sudah bersedia untuk hadir di ruangan ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan dan rahmatnya jualan. Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Devi Novrianti SPD CGP Angkatan 9 Kota Jambi. Selamat beriring salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan diseminasi budaya positif kali ini akan dimulai dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala SD Negeri 206 Kota Jambi kepada Bapak Muhammad Bakri MPD. Waktu dan tempatnya kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehingga di hari ini kita akan mengadakan kegiatan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh yang terhormat Ibu Devi Novrianti. Bapak Ibu semuanya perlu kita pahami bahwa kegiatan guru penggerak ini merupakan program nasional yang digagas oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan beliau sebagaimana di beberapa programnya mengatakan bahwa salah satu upaya untuk memajukan bangsa itu adalah dimulai dari gurunya. Artinya manakala guru mulai melakukan pergerakan, bergerak dan menggerakkan, maka insya Allah akan ada jalan bagaimana untuk memunculkan daripada motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Maka insya Allah mudah-mudahan pada hari ini salah seorang daripada guru kita Ibu Devi Novrianti SPDGR, alhamdulillah beliau lulus pada CGP Angkatan 9 ya. Ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kita. Mudah-mudahan nanti
dapat membawa aura positif ya buat sekolah kita, dan nanti mudah-mudahan ada dari beberapa rekan kita yang akan menyusul. Dan saya berharap terutama di gugus kita ini akan dapat sebagaimana judulnya adalah menyebarkan budaya yang positif. Nah, ini merupakan satu tolak awal daripada kebangkitan atau pergerakan dunia pendidikan kita. Baik, demikian saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Bakri yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, untuk kelancaran acara ini, maka kami mohon kesediaan kepada Bapak Saiful Waton AMPD untuk dapat memimpin doa kegiatan hari ini. Kepada Bapak Saiful Waton, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وسنة وعمل لا ينفع وعمل لا يسمع. اللهم انا نسالك سلامتك في حاجتنا ومماتنا في الدنيا والاخره خروجا في نعمتك اليوم. اللهم انا نسالك سلامتك في حاجتنا ومماتنا في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك سلامتك في حاجتنا ومماتنا في الدنيا والاخره. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saiful Waton. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, tiba kita di inti kegiatan kita hari ini, yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif Kota Jambi dari SD Negeri 206 Kota Jambi. Kita sambut, inilah dia Ibu Devi Noviati, SPDGS. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Okta Maluza atas kesempatannya. Bapak Ibu semangat ya, masih semangat, harus semangat, bergerak bergerak menggerakkan ya Bu Satri. Ya baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif, terutama penerapan budaya positif di sekolah. Untuk Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 206 Kota Jambi, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah untuk membagikan pemahaman tentang konsep inti budaya positif kepada rekan-rekan guru hebat SD Negeri 206. Selanjutnya, kegiatan ini akan membagikan pengalaman dan penerapan tentang konsep inti budaya positif kepada rekan guru yang sudah saya lakukan selama mengikuti guru penggerak. Sebelum kita masuk ke materi, kita buat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar apa itu keyakinan kelas dan bagaimana. Untuk materi hari ini kita coba buat keyakinan kelas dulu. Yuk, ada yang mau sumbang saran? Apa yang harus kita ikuti selama kegiatan ini? Ya, Musri. Berperan aktif di dalam kegiatan itu. Ya, berperan aktif dalam kegiatan. Ya,
Yang lain ada? Oh iya, Bu Septi silakan. Bekerja sama untuk melakukan sesuatu hal. Oh, siap. Ini izin saat keluar kelas. Nah, gitu. Izin saat menerima telepon. Oke, bukan siap. Oh ya, boleh Hana. Saling membantu dan berbagi. Oke, saling membantu dan berbagi. Berhasil. Semangat. Nah, ada lagi? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan pemantik sebelum kita memasuki materi. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Ya. Setuju atau tidak setuju, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, akan dari materi budaya positif kita harus mengetahui dulu apa sih itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu ekosistem yang mendukung bertumbuh dan berkembangnya anak didik dalam memiliki karakter-karakter yang baik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu atau masyarakat. Budaya positif ini juga dapat dikondisikan atau dibuat sedemikian rupa agar mendukung karakter baik anak didik dan warga sekolah. Nah, upayanya dilakukan berdasarkan prinsip AMO, yaitu Ingasos, Sododo, Madiana Kasoda, Sri Handayani. Lanjut. Nah, ada beberapa konsep budaya positif yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan akan berakhir pada segi garis kursi. Nah, akan kita bahas satu persatu di dalam kegiatan ini. Sebelum kita masuk materi, nah, kita ice breaking dulu. Coba Bapak Ibu dilihat, diamati berapa jumlah lubang pada kaos di atas. Berapa ya Bu Sri? Berapa? Ada 6. Ada lagi yang lain? Ada 6. Berapa Bu Sati? 6. Di belakangnya berapa? Ayo. 8. Berapa? 8. Ada 6, ada 8. Kita coba hitung. Pertama lubang leher. Yang kedua lubang tangan, ada berapa? Ada 3. Terus lubang yang di baju, depan dan belakang, berarti 7. Yang terakhir lubang mana? Yang bawah mana Bu? Oh iya, yang bawah baju ini ya. Jadi berapa lubang? 8. Iya, 8 lubang. Alhamdulillah masih belum terkecoh ya. Masih segar. Kita masuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu Bapak Ibu? Perubahan paradigma belajar. Kita tentu tahu Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, sekarang Bapak Menteri Pendidikan itu sangat menggaungkan apa-apa gagasan apa yang dibuat oleh Bapak Pendidikan kita pada masa dahulu, bahwa salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa
Jadi kita harus berusaha untuk membuat lahan ini atau lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang menjaga, dan lingkungan yang melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, dari lingkungan yang baik inilah maka karakter murid akan tumbuh juga dengan baik. Murid mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit dilakukan. Mungkin sering kita rasakan ya Bapak Ibu. Nah, pendidik juga diharapkan memiliki kemampuan yang menuntun kodrat muridnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang berpihak kepada murid, bukan sesuai dengan keinginan guru. Nah, itu perubahan paradigma baru yang akan kita pelajari. Dan tanpa menyalahi kodratnya untuk mendukung upaya penerapan budaya positif di sekolah. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang pendidik adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, belajar, dan saling kerjasama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik di di lingkungan sekolah tersebut. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, paradigma yang mungkin saya yakini sebelum ikut calon guru penggerak ini adalah bahwa anak didik ibaratkan kertas kosong, ya kan? Paradigma yang benar-benar saya yakini bahwa anak didik adalah ibaratkan kertas kosong. Jadi kita akan menulisnya dengan apa-apa yang kita mau, dengan apa-apa yang kita yakini, dan apa-apa yang kita yakini menurut kita baik. Ternyata paradigma itu salah. Kenapa saya bilang salah? Karena Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa peserta didik itu ibarat kertas yang memiliki tulisan berterputus-putus. Terputus-putusnya dari mana? Dari lingkungan keluarga. Jadi kita di sini menerima siswa bukan dari selembar kertas putih yang kosong, bersih dan lain sebagainya, tapi kita menerima mereka dengan tulisan yang terputus-putus. Tulisannya ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kurang baik. Nah, tugas kita di sini adalah untuk menebalkan hal-hal yang baik, yang sudah baik, dan menghilangkan hal-hal yang tidak baik yang sudah ia dapatkan di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakatnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi paradigma saya sebenarnya kaget sebenarnya, karena paradigma itu sudah saya terapkan dari dulu bahwa saya harus menulis apa yang saya anggap baik untuk anak itu. Ternyata salah. Ya Bapak Ibu. Nah, cobalah buka, jangan sembarang buka ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu yang duduk berdua, berpasangan, berhadapan. Kalau yang tidak ada pasangan, cari pasangan dulu. Kalau tidak ada pasangannya, cari pasangan dulu. Sudah ya, berpasangan Bapak Ibu, berhadapan. Ya. Jadi ada yang berperan sebagai diri Anda atau A, dan teman Anda yaitu B. Anda, ya itu
siapa A, siapa B? Ada teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Apa saja? Entah emas tadi ya Bu ya. Pokoknya yang paling berharga atau suami Bu ya. Iya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini tugas yang A. Tugas yang B, teman Anda, adalah mencoba dengan cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ayo, boleh dengan membujuk, boleh dengan menghardi, boleh dengan mengintimidasi, boleh dengan marah, boleh dengan menggoda, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Dari kegiatan itu ada yang berhasil membuka kepalan tangan, ada yang tidak berhasil, karena yang di dalam kepala lebih berharga dari yang di dalam ya. Banyak bimbingan rayuan, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Baik Bapak Ibu, dari kegiatan ini kita dapat belajar bahwa yang terdalam genggaman kepalan tangan kita adalah hati seorang murid, dan yang mengepal itu muridnya. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk membuka hatinya agar dia bisa menerima pendidikan, menerima pembelajaran dari seorang pendidik, maka kita harus melakukan berbagai macam cara. Entah bojoknya dengan permen, entah kita marahin, kita paksa dia belajar, terus ada kita menghadi, kamu ini tidak pernah belajar ya. Nah, bisa juga kayak gitu. Nah, sekarang tergantung usaha Bapak Ibu bagaimana untuk membuka kepalan tangan ini agar siswa atau murid bisa belajar dengan baik. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kita yakini dan teorinya bahwa realitasnya semua kebutuhan kita sama, benar? Tidak. Kita masing-masing dari kita berbeda dan kebutuhan kita berbeda. Ada yang butuh uang banyak, ada yang butuh rumah besar, ada yang butuh istri 2. Kita berbeda, Bapak Ibu. Kebutuhan masing-masing kita berbeda. Terus kita meyakini bahwa semua orang melihat hal yang sama dengan kita. Realitanya? Tidak. Pandangan saya sama pandangan Ibu Sri Muzaimah pasti berbeda. Pendapat saya tenang, bukan siang. Ya. Terus stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, kita berusaha memahami
berperilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Benar? Semua perilaku memiliki tujuan. Yang membedakan adalah tujuan baik atau tujuan buruk, Bapak Ibu. Terus ada orang lain bisa mengontrol saya. Ada yang bisa saya kontrol enggak? Enggak bisa. Ada yang bisa? Nah, teorinya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Bisa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu teori. Kita lanjut yang kedua, Bapak Ibu. Paradigma disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin ya Bapak Ibu ya. Dari paradigma kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Nah, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang berasal dari dalam diri kita, bukan motivasi yang dari luar, misalnya hukuman dan lain sebagainya. Bapak Ibu. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi bukan kita mendisiplinkan orang. Jadi disiplin itu adalah kemampuan kita untuk memerintah diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah. Itu yang namanya intrinsik, Bapak Ibu ya. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja itu Bapak Ibu? Nyanyi. Oh, kita nyanyi ya. Kalau dari ini hafal ya. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar diri. Biasa Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Nah, seperti tadi ya, tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman maupun hukuman. Jadi disiplinnya ada di dalam diri anak didik itu sendiri. Kita lanjut yang ketiga, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ada contoh-contoh nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Hubungkan dengan disiplin positif, maka disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang
yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi yang sudah kita nyanyikan ya. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita lanjut yang keempat Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu merupakan motivasi yang dorongan dari dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tentunya titik-titik tujuan baik bisa, tujuan buruk bisa, karena motivasi perilaku manusia. Tapi sebaiknya kita memiliki tujuan yang baik karena dalam terkait penerapan disiplin. Apa saja motivasinya? Menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Murid melakukan perilaku disiplin karena mereka takut mendapat hukuman. Sering kita temui ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Bagus tidak Bapak Ibu? Yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah juga ya Bapak Ibu, kita menemukan siswa yang melakukan perilaku disiplin karena ia mendapatkan imbalan, dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan perilaku disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang sebaiknya motivasi yang dilakukan adalah untuk menghargai nilai kebajikan diri sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan juga karena penghargaan. Kita coba renungkan, dan ini terutama mungkin untuk saya Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapat surat peringatan, atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan, atau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu, karena percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh murid-muridnya. Yang mana Bapak Ibu? Agar dapat dicontoh. Ada yang takut sama pimpinan? Ada yang karena ingin dapat penghargaan? Ada? Tidak, Bapak Ibu, semoga kita tidak ada yang seperti itu, dan kita ingin menghargai diri sendiri dan sebagai contoh bagi murid-murid. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, hukuman, penghargaan, sama menghargai diri sendiri, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di kelas? Bukan diri kita ya, perilaku murid kita di kelas. 1, 2, atau 3? Kira-kira Bapak Ibu? Sepertinya 1. Tidak buat PR ya? Dia tidak takut ya. Nah, berarti apa itu? Keempat, apa itu Bu Septi? Nah, kebanyakan di kelas kita mungkin banyak yang memiliki motivasi perilaku yang pertama, mengerjakan sesuatu karena takut akan hukuman, dan itulah yang harus kita ubah dari sekarang, karena
Apabila dia melakukannya karena takut, itu tidak akan bertahan lama. Nanti kalau naik kelas atau pindah sekolah, dia akan kembali ke habitat awalnya. Ya, Bapak Ibu. Ada kasus, ya, kita menghayal sama-sama. Ina kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ina menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ina yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ina menertawakan Ina yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Ina untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas dan anak-anak pun tertawa melihat Ina di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ina? Tidak setuju. Kenapa? Bu Septi. Karena dengan cara mempermalukan atau membuat lucu seperti itu sangat tidak baik untuk mental si Ina itu sendiri. Mentalnya kena Bapak Ibu ya. Kita juga pernah mengalami dulu pada masa SD. Saya masih ingat dulu waktu saya baru masuk SMP, saya ketemu sama guru biologi yang jika dia masuk kelas, nyamuk aja tidak berani berbunyi. Luar biasa. Kenapa? Karena saat dia menjelaskan, dia keliling tuh Bapak Ibu. Dia keliling dan dia tanyakan materi yang harus kita pelajari di rumah. Kalau tidak bisa, apa konsekuensinya? Pinggangku biru. Biru benar-benar biru. Nah, ya, banyak pengalaman-pengalaman kita di masa lalu dan semoga dan itu menjadi kenangan buruk tidak baik ya. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Rina adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Iya. Tindakan Pak Seno merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, seperti saya tadi ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, misalnya tidak buat PR, konsekuensinya belajar di Selasa berkelas ya, Nah, terus kalau hukuman membuat anak sakit berhubungan dengan fisik. Terus kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja, tidak menyakiti. Kalau hukuman membuat anak membenci kedisiplinan, benci dia sama disiplin. Tapi kalau konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Terus kalau hukuman konsep yang buruk, bahkan sangat buruk. Tapi kalau konsekuensi itu konsep yang baik. Kalau hukuman, perasaan siswa itu marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi Bapak Ibu, dia hanya kehilangan hak, hanya dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Hanya untuk sementara. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kasus bisa dijawab hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Iya. Terus nanti kita lihat ya jawabannya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket
2 kali terlambat hadir di sekolah? Benar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar? Iya, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ucapan 100 kali dalam kalimat adalah sebuah hukuman karena anak mengutuk tulisnya Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut dan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Sadam, pangan, papan, lagi. Biologi, apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Ketenangan, kesenangan, kesenangan juga. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik akan kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita sendiri. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, tadi sandang, pangan, papan, Bapak Ibu. Ada kasih sayang, butuh? Siapa yang butuh? Ada kekuasaan, ada kesenangan, dan ada kebutuhan kebebasan. Nah, siapa yang pengen bebas? Ada tadi. Untuk bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu kasih sayang Bapak Ibu. Karena anak murid kita juga sering terkucilkan dari bagian kelompok mereka. Ada kebutuhan penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, itu penguasaan Bapak Ibu. Memimpin, diakui dan didengar. Ada kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, itu bermain, humoris, dan antusias dan tertawa. Ya Bapak Ibu, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kasus Ibu Ria. Ibu Ria, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ayo. Makan siang, boleh? Apa? Apa yang Anda lakukan terhadap Agus? Ibu yang lakukan terhadap Agus? Memberikan nasihat. Luar biasa, Ibu. Menanyakan apa, kenapa, bagaimana, terus. Iya, pengen, keinginan. Terus, apa kira-kira? Apa alasan Agus? Apa alasan Agus? Agus belum makan. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif ini, Agus masih membutuhkan pemenuhan 5 kebutuhan dasar. 5 langsung Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Lapar Dionyo. Ya benar. Karena dia tidak bawa bekal ke sekolahan. Terus
Dia menjadi dapat perhatian, diterima di kelompoknya. Terus yang ketiga, penguasaan. Kenapa? Karena Agus merasa hebat sudah ngambilin teman-teman. Iya, dia berkuasa. Aku berkuasa. Terus yang keempat, kebebasan, karena dia merasa bosan. Kok kelas ini datar-datar aja ya? Aku buat belu diulang. Terus yang kelima adalah kesenangan. Agus hanya ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang dia seneng. Iya, jadi 5 kebutuhan itu masih belum terpenuhi oleh ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Yang pertama sebagai pendukung, masih kita terapkan Bapak Ibu? Masih. Yang kedua posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, mana yang paling baik? Wah, luar biasa bukan siang. Sepertinya sudah mau ikut guru pemilihan. Posisi mana? Pemantau. Wah, pemantau aja dari jauh ya Bu Penny. Teman. Bisa. Nah, sudah. Dari 5 posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Yang paling buruk posisi paling buruk. Yang bagus penghukum. Pembuat merasa bersalah. Iya, luar biasa. Pembuat merasa bersalah. Kenapa? Karena kita buat anak itu sedih. Kenapa waktu teksturnya pilih ibu? Anak itu merasa sedih, merasa iba, dan merasa sangat bersalah sama saya. Menusuk hati ya. Kita bahas satu persatu. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid dan lebih dalam lagi, dan guru-guru menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Nah, itu posisi menghukum. Sering? Baik Bu? Kita lupa tadi. Terus yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan rendah diri. Kata-kata yang keluar dari mulut seperti apa? Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Suaranya lemah lembut, tapi menusuk hati. Lanjut. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Sebenarnya ini baik, tapi ada nilai negatifnya. Kenapa? Karena posisi kontrol ini akan membuat seorang siswa hanya merasa nyaman sama guru itu sendiri, dan saat dia belajar sama guru lain dia tidak nyaman. Iya, hanya sama satu guru. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo
Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Nah, sebenarnya pemantau di sini ini bukan kita memantau murid, tapi kita menegaskan bahwa setiap perilaku yang salah memiliki konsekuensinya. Contoh yang pertanyaannya adalah peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Jadi bukan hanya memantau perilaku murid. Lanjut. Posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer yang paling baik dan yang sebaiknya kita terapkan. Posisi manajer yaitu posisi di mana guru bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi semuanya sudah mencakup di posisi manajer ini. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu Bapak Ibu. Ada 5 penerapan posisi kontrol yang susah diserti, tapi iya. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai pengguru, ibu bapak guru harus ngomongnya gini, hormat pada bendera selama 1 jam. Siapa dulu ya Bu? Siapa yang zamin dulu ya? Terus membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bilang, kamu selalu menyalahkan ibu. Dia posisi teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulang. Terus yang terakhir, sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Jadi kita gali dulu, menyadarkan dulu mereka tentang kesalahannya dan tanya apa konsekuensi yang harus mereka lakukan. Jadi bukan dari kita lupa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa nih? Membuat rasa bersalah. Ada yang lain? Membuat rasa bersalah. Iya. Ada lagi. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Pemantau. Ada yang lain? Penghukum. Kita coba cek. Penghukum. Mendarah daging. Apa rencanamu untuk menyelesaikan manajer? Iya, ketahuan ya. Posisi kontrol manajer. Kita lanjut keyakinan kelas Bapak Ibu. Lanjut, balik. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa yang namanya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Iya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Karena kesehatan sebaiknya apa yang kita yakini, bukan peraturan yang kita buat. Keyakinan kelas
menjanjikan atau prinsip yang disepakati bersama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dirinya sendiri. Unsur intensif tadi Bapak Ibu. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama berupa pertanyaan umum. Kita tanya sama murid-muridnya, keyakinan kelas apa yang kita yakini? Semua pendapatnya kita tampung, kita salin. Terus dibuat dalam bentuk positif. Nah kan banyak yang bilang, Bu, tidak boleh buka sepatu dalam kelas. Misalnya, kalau tidak boleh membuka sepatu, kata tidak boleh adalah kalimat negatif. Jadi kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, di dalam kelas memakai sepatu. Contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ubah semua pendapat murid kita menjadi kalimat positif. Kelas itu sedikit, gak usah banyak-banyak, agar mudah diingat seluruh siswa yang di dalam kelas. Terus sesuai dengan kondisi kelas. Misalnya anak kelas 1 makannya di kantin, sementara anak kelas 1 biasanya makannya di dalam kelas. Nah, mungkin keyakinan kelas membereskan makanan setelah selesai makan. Kalau anak kelas 6 kan mungkin agak jarang dia makan dalam kelas, dia sukanya ngumpul di kantin ya Bapak Ibu. Nah, jadi sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing. Terus semua siswa dilibatkan. Semuanya dilibatkan, yaitu berdiskusi, terus merumuskan peraturan, terus membuat dan melempar keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Sebenarnya ada video Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya kerjakan, saya sudah lakukan. Tapi ini masih belajar, mohon masukan dan bimbingan.
Asik. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, ini adalah inti dari budaya positif yang harus kita ubah. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Karena namanya segitiga, jadi bentuknya juga segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Identitas ini, kita tidak boleh membuat anak semakin merasa bersalah, tapi membuat mereka menjadi mempelajari apa yang mereka perbuat. Ya, jangan menghardik mereka menjadi merasa bersalah. Ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Misalnya sikap Ananda sudah baik, tapi harus ditambah dengan perilaku lebih baik. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kita harus memiliki motivasi internal yang di dalam diri tadi Bapak Ibu. Ada tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini kita menggali bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini tahapan pertama dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Terus tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai umum kesepakatan kelas yang telah disepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan juga dengan permasalahan siswa melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi.
Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh studi yang saya lakukan. Jadi jangan langsung menghukum siswa yang melakukan kesalahan seperti biasa, ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru sebagai teladan dan guru dapat menempatkan diri pada posisi kontrolnya saat ini, terutama agar guru dapat menjadi among untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, selesai Bapak Ibu. Dari segitiga institusi ini, dari pemaparan budaya positif ini, dari kegiatan ini, semoga sesi belajar ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila, guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa kita terapkan di dalam lingkungan kelas, bahkan di dalam lingkungan sekolah. Dan saya akhiri dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Devi yang sudah memberikan sangat banyak sekali ilmunya pada hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Ibu Devi. Kami ucapkan selamat Ibu, sukses selalu di kegiatan aksi nyata ini dan aksi nyata selanjutnya. Kami tunggu Bu ilmu-ilmu bermanfaat positif lainnya dari Ibu. Semoga apa yang kita dapat tadi dapat kita terapkan juga mulai dari lingkungan kelas kita, sehingga dapat membawa dampak positif khususnya di SD Negeri 206 Kota Jambi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah kegiatan diseminasi positif yang diberikan oleh Ibu Devi Novianti selaku CGP Angkatan 9 Kota Jambi. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu dari awal sampai akhir, sudah duduk di sini, sudah membersamai kegiatan positif ini. Semoga pahalanya dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Iya, akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.